Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas soal isu tapering karena banyak yang dari kolom komentar tanya pendapat saya tentang tapering bagaimana nih? Apakah kita bakal crash di bulan November? Karena memang isunya adalah rumornya tapering itu akan terjadi di bulan November gitu ya. Lalu nanti kita juga akan bahas tentang keadaan Bitcoin sekarang nih. Kira-kira bagaimana analisa saya soal Bitcoin dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Apakah kita bisa beli sekarang dan lain-lain. Karena memang kita sempat membahas bahwa kalau di kuartal 4 ini crypto market bisa relatif bullish dari berdasarkan siklus 4 tahun Bitcoin juga. Nanti kita bahas di sini dalam keadaan ekonomi sekarang juga gitu ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita masuk aja ke dalam video ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe juga gitu ya, karena free. Nah, kita akan masuk dari keadaan market crypto sekarang. Kalau untuk hari ini relatif hijau, tapi apakah kita sudah kembali ke dalam bull run atau kita kembali naik lagi, ini belum konfirmasi gitu ya. Jadi masih, kalau saya bilang masih fase wait and see juga sih. Nah, kita lihat ya. Untuk sekarang masih ada beberapa juga sebenarnya altcoin yang performing yang cukup bagus. Salah satunya adalah contohnya DYDX. Ini adalah salah satu decentralized exchange yang sempat kita rekomendasikan juga. Dulu kita rekomendasi dia masih di sekitar 200 sampai 300-an kalau tidak salah ya rankingnya. Sekarang sudah masuk ke dalam top 100 kripto gitu. Jadi ini suatu signifikan juga nih. Sudah di $25. Apakah sekarang boleh beli? Kalau menurut saya sih risk reward ratio-nya atau resikonya ini cukup tinggi. Jadi ya lebih baik tunggu dulu lah gitu ya. Tapi ada beberapa yang masih naik juga. Kita lihat ada Binance, ada Arweave, ada PancakeSwap. Lalu kita lihat apakah ada yang koreksi. Masih ada juga yang koreksi, tapi kita nggak usah bahas kalian yang koreksi. Nah, kita sekarang lihat dari Crypto Fear Ranked Index bagaimana. Untuk Crypto Fear Ranked Index kita masih di level Extreme Fear. Jadi orang masih ketar-ketir juga nih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat keluar dari market crypto, ini tuh bukan hanya di market crypto doang yang extreme fear juga gitu ya. Karena secara di ekonomi juga kita bisa lihat bahwa di financial market ya, mereka juga masih dalam fear juga. Financial market ini berarti kayak ada obligasi, pasar obligasi, lalu ada pasar saham juga gitu. Jadi menggabungkan seluruh hal. Jadi di sini juga mereka masih fear gitu. Nah, kenapa fear-nya? Nah, nanti kita bahas di video kali ini. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam isu tapering dulu kali ya. Nah, here is what will happen when the Fed tapering starts and why you should care gitu ya. Apa yang akan terjadi pada saat tapering terjadi, lalu kenapa kita harus peduli. Nah, orang-orang concernnya apa? Apa sih concern dari tapering terjadi? Kalau tapering terjadi, concernnya adalah yang terjadi bisa terjadi taper tantrum. Apa sih itu taper tantrum? Taper tantrum ini sebenarnya kita refer ke dalam previous case sebelumnya di 2013-2014. Di mana kita bisa baca, taper tantrum refers to the 2013 collective reactionary panic that triggered a spike in US Treasury yields. Jadi ini adalah dari panik sendiri. Nah, kita baca lagi lebih detail lagi. Dari panik pada saat tapering terjadi gitu. Makanya ini orang-orang takut nih kalau tapering terjadi apakah financial market bisa crash, karena yang terjadi di taper tantrum itu seperti ini. Gitu, atau market bisa turun lah. Nah, kita baca lagi what caused the 2013 taper tantrum. Sebagai backstory, sebenarnya ini tapering ini kan ada kita nggak usah diskusi tapering, saya anggap ini kita semua udah tahu nih tapering itu apa ya. Kalau kalian belum tahu atau kalian baru join juga, sebenarnya tapering ini sudah kita sempat bahas di video ini mana ya videonya. Nah, di sini nanti mungkin saya nanti link di deskripsi kalau kalian yang baru join juga tentang tapering. Jadi tahu tapering itu apa gitu ya. Nah, tapering ini terjadi biasanya ini berawal dari yang namanya quantitative easing. Biasanya dari financial market crash atau ada sesuatu yang terjadi. Ini seperti yang dari 2008 financial crisis. Makanya Federal Reserve ini harus naikin balance sheet mereka dengan cara quantitative easing gitu. Nah, setelah mereka naikin, mereka harus turunin juga dong. Mereka harus nggak bisa tekan gas terus ya. Jadi mereka harus ada rem sedikit kan. Jadi mereka harus melakukan tapering. Nah, tapering ini dinamakan tapering gitu ya. Nah, kita baca di sini. Yang pertama adalah tapering yang terjadi gara-gara COVID-19 crash itu adalah 120 billion of bonds each month. Jadi Federal Reserve atau Bank Sentralnya Amerika ini membeli sekitar 120 miliar obligasi per bulannya. Gitu. Lalu kita baca lagi kenapa terjadi quantitative easing program. Dengan adanya QE program ini yang terjadi adalah the purchases have helped keep interest rates low, provided support to markets that malfunctioned badly at the start of the pandemic crisis and coincided with a powerful run for the stock market. Jadi intinya adalah dengan adanya QE program, dengan adanya mereka membeli bonds juga, ya. Yang pertama adalah keep interest rates low, di mana bunganya itu low atau rendah. Kenapa? Kita bahas dari sini. Nah, ini adalah Fed funds rate. Kita fokus yang warna putih ini.
Fed funds rate. Biasanya kalau misalnya krisis terjadi, kita lihat nih 2008 krisis terjadi, apa yang terjadi? Low interest rate gitu ya, low interest rate. Kenapa? Karena ini biar encourage spending. Orang-orang mau jadi spend lah. Mungkin mereka mau investasi. Mereka nggak taruh duit di bank doang. Kenapa? Karena bunganya tuh kecil banget gitu. Lalu mereka juga mau ngambil utang juga, istilahnya mau beli mobil atau beli cicilan, beli mobil, beli rumah gitu. Karena funds bisa dibilang bunganya juga kecil. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini ekonomi sudah membaik, kita lihat Fed funds rate-nya naik juga nih. Seperti ini ya. Lalu terjadi pandemik. Pandemik terjadi, krisis, ya Fed funds rate-nya turun lagi gitu. Ini berhubungan juga dengan quantitative easing. Kita bisa lihat juga. Ini Fed balance sheet, dimana kalau Federal Reserve Bank beli aset seperti obligasi. 2008 dia beli obligasi seperti ini ya. Dia naikin kan. Kita lihat ada significant rise atau ada kenaikan cukup signifikan. Lalu ini 2013-2014 taper tantrum terjadi. Ini kita lihat sempat jadi lebih landai. Nah, ini yang dinamakan dengan tapering gitu ya. Lalu di sini Fed balance sheet-nya naiknya lebih signifikan lagi. Gara-gara apa? Ini gara-gara COVID-19 pandemic gitu yang bisa menyebabkan unemployment dan lain-lain, orang nggak dapat kerja gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita bahas apa lagi ya? Mungkin kita bahas kembali lagi ke sini. Nah, apa yang terjadi dalam tapering 2021? Bedanya kalau menurut saya di 2021 ini, it's certainly been communicated well, so I don't think that should be a shock to anybody or cause a disruption to the market. Jadi intinya adalah kita tahu nih, kalau tapering 2021, Federal Reserve ini udah ngomongin tentang tapering dari beberapa bulan sebelumnya. Gitu ya, dari bulan Agustus, bulan Juli sudah ada bilang rumor, wah tapering bakal terjadi. Jadi market ini nggak panik pada saat benar-benar block terjadi gitu. Bahkan kemarin di September ini, si Jerome Powell kan ada FOMC meeting ya, Federal Open Community Meeting kalau nggak salah ya. Nah, Jerome Powell, ketuanya chairman dari Federal Reserve, dia bilang apa? The decision could happen at the November meeting. Nah, mungkin bisa terjadi di Novembernya sendiri ataupun di Desember gitu. Jadi mungkin ini keputusannya di November. Jadi mungkin jadi taperingnya itu mungkin di Desember gitu. Tapi belum tahu pastinya juga sih. Karena kita harus lihat dari berita Federal Reserve-nya sendiri gitu ya. Nah, tapering itu tuh terjadi pun itu bertahap. Dinamakan nggak langsung tapering terjadi terus langsung udah selesai gitu ya. Jadi ini bertahap sendiri. Kenapa bertahap? Nanti saya jelaskan juga ya. Nah, makanya kita bilang he added that he sees tapering being finished. Jadi bertahap sampai selesainya itu sekitar sometime around the middle of next year. Jadi di pertengahan tahun depan. Kenapa bertahap? Jadi istilahnya di sini kan kita case-nya adalah Federal Reserve beli sekitar 120 miliar obligasi per bulannya. Gitu. Bertahapnya adalah mungkin di bulan pertama tapering terjadi, dia bakal reduce the purchase. Jadi dia belinya lebih rendah, 15 billion. Jadi sekitar 105 miliar gitu ya. Lalu bulan berikutnya 90 miliar. Jadi bertahap. Biar apa? Biar market itu adaptasi. Biar market itu lebih nggak panik juga. Wah, tapering terjadi, langsung panik bisa menyebabkan market crash juga. Tapi dengan adanya seperti ini ya lebih mudah. Istilahnya kalau saya bilang umpamanya adalah dulunya dia beli, misalnya dia pencet gas terus dia injek gas gitu ya, 120 billion ini, sekarang dia lepas dari gas tapi dia nggak injek rem juga gitu. Jadi lebih lepas dari gas biar lebih jalannya lebih pelan gitu. Seperti ini yang terjadi kira-kira seperti itu ya. Lalu kita bahas lagi tentang ini Fed balance sheet naik juga. Lalu kita bahas juga tentang ini yang baru nih. Yang baru apa? Tentang US debt limit gitu. Jadi ini baru terjadi baru terjadi. Janet Yellen ini adalah Menteri Treasury Secretary, berarti Menteri Keuangan, dengan Jerome Powell. Dia ada meeting juga mereka berdua. Nah, si Janet Yellen ini ngomong sendiri, Menteri Keuangannya, bahwa ada deadline sekitar Oktober 18. Deadline-nya apa nih? Deadline-nya adalah tentang utangnya Amerika. Gitu. Jadi utangnya Amerika ini sudah reach debt limitnya. Kita bisa lihat dari chart ini. US total debt yang warna putih dan debt limitnya warna kuning. Ini tuh sudah udah persisan sih, udah pas di limitnya sendiri gitu ya. Lalu si Yellen-nya ngomong bahwa kalau misalnya debt limit yang nggak dinaikin, misalnya sama si Jerome Powell-nya gitu ya, kalau limit yang nggak dinaikin, apa yang bisa terjadi? Bisa ada potensi financial crisis gitu. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat lagi bahwa default on its debt. Jadi ada potensi juga Amerika ini nggak bisa bayar utangnya gitu, default gitu. Makanya ini cukup penting juga Oktober 18 deadline-nya ya. Harusnya sih mungkin dinaikin debt limitnya sendiri ya kalau menurut saya. Tapi pertanyaannya adalah kalau sekarang belum bisa bayar utang juga, kalau dinaikin apakah dia bisa bayar utang juga? Itu kan satu pertanyaan lagi gitu ya untuk Amerika. Nah, itu untuk tapering dan debt dan lain-lain. Kita akan bahas cara teknikalnya bagaimana gitu. Nah,
Kalau menurut saya, walaupun sekarang kita sudah hijau, saya masih lihat ada potensi. Saya rasa kita masih bisa bottom di sekitar 38.000 sampai 36 ribuan mungkin ya di sini. Nah, kenapa? Dan saya coba jelaskan pikiran saya juga ya. Nah, yang pertama, alasan pertama adalah pattern yang sedikit similar dari ini. Kita bisa lihat dari sini, pattern yang 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 5 topnya di sini. Mungkin kalian udah familiar juga ya. Di sini juga satu, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pattern ini lebih besar, pattern ini lebih kecil gitu ya. Lalu kita lihat yang pertama, kalau kita turun di sini di sekitar 28.000, kalau yang kecilnya kita kalau turun, ini kan dia dari yang pertama turun ya ke bawah, jadi swingnya. Nah, sama seperti ini. Dimana dia membentuk base di sekitar 37 ribuan, 37.800. Makanya kita masih lihat ada potensi Bitcoin ini turun ke 37.800 untuk menyelesaikan pattern ini istilahnya. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua apa? Alasan kedua adalah sempat kita bahas juga, pola head and shoulder. Walaupun kurang jelas head and shoulder-nya, bisa kita bilang seperti itu. Tapi ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder-nya gitu ya. Kita bisa lihat dari sini. Dan kalau kita tarik garis seperti ini ya, dari topnya sini ke bawah, kita tarik garis pada saat dia breakdown, kembali lagi ini ke sekitar level 37.600-an gitu. Jadi ini adalah alasan kedua kenapa kita masih bisa ada koreksi ke bawah lagi gitu. Lalu alasan ketiga adalah pola symmetrical triangle. Ini seperti yang saya buat dari sini ya. Yes, symmetrical triangle kita bisa naik, breakout dari sini. Ada potensi seperti itu sih sebenarnya ya. Tapi ada potensi juga kita mengalami penurunan gitu. Nah, kalau dari dua previous case ini, saya masih lebih prefer mungkin kita sempat kita bisa mengalami penurunan lagi lah dari symmetrical triangle ini. Mungkin kalian bisa bilang bearish pattern juga sebenarnya ya. Jadi kalau penurunan dari sini ini sampai ke sekitar 36.500 juga penurunannya. Jadi masih ada potensi untuk Bitcoin turun lagi. Nah, yang terakhir, sebenarnya alasan terakhir ini yang baru nih, yaitu adalah dari sini. Kita bisa lihat dari trend line yang kita lihat dari bulan Maret di COVID-19. Pada saat COVID-19 terjadi 2020, kita lihat trend line-nya ini dia naik terus ya. Hit dari sini trend line-nya, sempat kena lagi di sini hit trend line-nya. Lalu kita lihat di sekitar bulan Juli, waktu kita bottom, kita sempat hit juga trendline ini. Nah, lalu yang untuk sekarang, kita tuh belum hit trendline ini juga gitu. Jadi kalau misalnya kita hit trendline ini, ya, istilahnya kalau kita ke 36 ribuan, ini atau 37 ribuan, ini bisa menjadi salah satu indikasi positif juga sih sebenarnya. Asalkan kita nggak breakdown dari trendline ini. Kalau breakdown dari trendline ini, ya ini beda case lagi. Mungkin ini lebih probability kita mengalami bearish scenario kalau misalnya kita breakdown dari trendline ini cukup besar gitu. Maka ini akan menjadi momen penentuan kalau misalnya dengan trendline ini. Jadi itu adalah keempat alasan. Mungkin kurang kali ya. Mungkin kita tambahin lagi. Kalau tidak salah, kalau misalnya ini kita coba pakai Fibonacci juga nih. Kita pakai Fibonacci, kita lihat supportnya. Dari yang pertama, dari sini ya pada saat kita recovery ya, bulan Juli ini. Kita naik ke atas ini, ke top kita sebelumnya, swing kita ya. Kita bisa lihat juga bahwa swing kita di berapa? Golden ratio-nya itu di berapa? Di golden ratio 0,618-nya itu di berapa? Kita bisa lihat di sini di sekitar 36.700. Makanya saya rasa ini kita masih ada potensi mengalami penurunan lagi sih. Sampai ke 36 sampai 38.000, kira-kira seperti itu. Karena kita low sekarang ini masih di sekitar 39.000. Jadi sebagai heads up aja gitu ya. Kita masih bisa penurunan kalau dari harga sekarang itu masih sekitar 13% untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya tiba-tiba crash atau tiba-tiba ada dump lagi, nggak usah shock juga karena kita sudah antisipasi ini bisa terjadi. Kemungkinan besar sih kalau menurut saya bisa terjadi ya. Nah, kalau untuk sekarang bagaimana? Kalau untuk sekarang saya lihat ini mungkin Bitcoin masih bisa melanjutkan kenaikannya lagi sih. Ini kan kita ada symmetrical triangle ya. Ada pattern seperti ini. Nah, mungkin ini kita masih bisa naik lagi. Tes resisten atasnya di sini. Tes di sini itu pas di resistennya dia juga. Ini kalau kita tarik garis dari exponential moving average-nya juga sebenarnya. Kalau kita tarik garis, ini walaupun dia membentuk bearish cross ya, ini hampir sama juga di level ini gitu. Jadi mungkin dia bakal tes ke sekitar 44.000 dan sesuai plan B juga kita bisa closing di atas 43.000 gitu ya. Lalu mungkin kita baru turun gitu. Jadi kalau menurut antisipasi ya mungkin di bulan Oktober awal. Jadi mungkin kita naik nih, closing September kita akan sedikit naik. Tapi nanti Oktober awal kita masih bisa mengalami crash dulu. Antisipasi seperti itu kecuali kita breakout. Breakoutnya dari mana? Kita kalau pertama breakout dari trendline ini, trendline head and shoulder-nya lagi di sekitar 46 ribuan. Kalau misalnya kita kembali bisa breakout dari sini, yaitu probability-nya lebih kecil. Tapi kalau kita nggak berhasil breakout, masih ada potensi lah besar kemungkinannya kita bakal mengalami penurunan lagi. Kira-kira seperti itu ya.
Itu saja, nanti mungkin kita besok bahas long term point of view, efek tapering, kira-kira bagaimana kita coba forecast marketnya juga gitu ya. Tapi itu saja video untuk hari ini secara short term, jadi kita tahu nih ada antisipasi, tapi kembali lagi disclaimer on, and kalian harus do your own research juga gitu ya, karena ini adalah analisa saya. Itu saja video untuk hari ini, jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe, and see you in the next video, bye bye.